Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin. Menyambung pembahasan kita pada kitab Taqriyatus Sadidah mengenai syarat sahnya berpuasa di bulan Ramadan ataupun puasa sunnah. Telah selesai pada pembahasan kemarin, kemudian kita masuk pada syarat wajibnya puasa. Ai iza tawaffarat hazihi syurut wajib as-shaum, maka apabila terpenuhi syarat-syarat di bawah ini, maka wajiblah hukumnya berpuasa. Wahya khamsah, ada 5. Al-Islam, yang pertama adalah Islam. Fala yukhatabu fil kafiri fid dunya, maka orang yang kafir itu bukan Islam, maka tidak dituntut melaksanakan puasa. Wa ammal murtadu fayajibu alail qada'u idza raja'a ilal Islam taghlizan alaihi, maka orang yang murtad dari agama Islam wajib dia mengqada puasanya selama dia murtad kemudian masuk Islam kembali. Selanjutnya yang kedua adalah taklif. Taklif itu adalah orang yang mukallaf. Mukallaf itu definisinya adalah orang yang sudah dibebankan syariat agama kepadanya. Siapa orang yang dimaksud dengan mukallaf ini? Ayyakuna balighan aqilan, yaitu orang yang baligh, akil dan baligh. Usia akil baligh itu maksimalnya 15 tahun, maksimalnya 15 tahun. Atau jika telah keluar sperma bagi laki-laki atau perempuan, atau ikhtilam, mimpi basah, belum mencapai 15 tahun pun sudah dapat dikatakan akil baligh. Ataupun bagi perempuan belum mencapai usia 15 tahun namun sudah mengalami haid yang pertama, maka sudah disebut akil baligh. Wa amma sabiyyu fayujibu ala wali amrihi ayamuruhu bis-shawm li 7 sinin wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinina in ataqahu. Maksudnya, adapun untuk anak kecil tidak wajib berpuasa. Namun bagi walinya, maksudnya orang tuanya, wajib memerintahkan anak itu untuk berpuasa ketika berumur li 7 sinin, 7 tahun. Dan dia wadadribahu, boleh memukul anak itu idza tarakahu li 10 sinin, jika anak itu sudah mencapai 10 tahun kalau tidak berpuasa. Nah, pukulan yang dijelaskan di sini maksudnya bukanlah pukulan yang dapat mendatangkan bahaya. Bukan pukulan emosi, bukan pukulan yang menyentuh alat vital, menyentuh organ vital, tapi pukulan kasih sayang. Dipukul tapi tidak terasa seperti dipukul. Begitu. Kemudian di situ juga diterangkan in ataqahu, jika anak ini tidak kuat puasa. Kalau dia kuat puasa, disuruh puasa dan kuat puasa, boleh dipukul. Tapi jika tidak kuat, jangan dipaksa. Ada tenggang rasa, ada toleransi dalam mengajarkan agama kepada anak. Sehingga agama ini tidak hanya sekedar doktrin yang terlihat seperti dipaksa. Kemudian syarat wajib yang ketiga, al-itaqahu. Al-iqatatu maksudnya adalah mampu berpuasa. Jadi al-qudratu alaihi wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Maka ditinjau dari aspek lahir dan syariah.
siapa yang dikatakan mampu dan apa yang didefinisikan tentang mampu berpuasa itu ditinjau dari lahiriah dan syariat. Secara lahiriah, hissan fala yajibu 'ala syekh harima wal marid alladzi la yurja bara'uhu. Maksudnya, maka tidak wajib puasa bagi orang yang sakit, marid, atau orang yang sangat tua, yang tidak ada harapan dia akan sembuh dari penyakitnya. Maka itu tidak wajib melaksanakan puasa. Sekiranya kalau dia berpuasa akan menambah sakit, akan menambah parah sakitnya. Kemudian orang yang uh, kemudian itu yang pertama. Kemudian secara syariat, yang dimaksud mampu secara syariat adalah fala yajibu 'ala haid wan nifas. Maka tidak wajib puasa bagi orang haid dan nifas. Sebenarnya mampu, tapi karena kondisinya sedang haid dan nifas, maka hilang kewajibannya melaksanakan puasa. Nah, kemudian syarat wajib yang keempat adalah sihhatu, orang yang sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib puasa bagi orang yang sakit. Nah, sekali lagi penjelasan tentang sakit ini adalah penjelasan adalah orang yang sakit yang bila dengan berpuasa akan menambah sakitnya. Bukan kita memudahkan asal sedikit sakit, hilang kewajiban berpuasa. Tidak melemahkan itu. Kemudian selanjutnya wadabitul marid al-mubih lil fitri. Batasan sakit ini dibolehkan tidak berpuasa dengan keterangan wallazi yukhafu minhu halaku aw ta'akharu sifai aw ziyadatul mardu. Sekiranya dengan berpuasa ini akan mendatangkan kematian bagi si berpuasa. Nah, jadi kita jangan memudahkan terus sakit, kan nggak mati kalau puasa gitu. Jangan kita tangan kita sakit langsung nggak puasa, kan nggak ada kaitannya. Dan kemudian au ta'akharu syifai, atau dengan berpuasa itu akan menghambat kesembuhan, au ziyadatul marid, atau akan bertambah sakit. Wazalika ma yusamma, maka sama seperti ini hukumnya seperti orang yang tayamum gitu. Orang yang bertayamum itu kan orang yang yang dia memang nggak boleh kena air, maka dia harus bertayamum. Nah, kalau dia anggota tubuh yang anggota tubuh yang terkena wudhu itu tidak sakit, ya harus berwudhu. Perbandingannya itu seperti itu. Kemudian yang kelima, syarat wajibnya adalah al-iqamah. Orang yang berpuasa itu yang menetap. Fala yujibu 'alal musafir allazi yusafaru safaran tawilan. Nah, maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu musafir. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya perjalanan yang dimaksud berjarak tempuh sekurang lebih 82 km. Maka diperbolehkan dia tidak berpuasa. Wa yustaratu, tapi ada syaratnya. Lijawazil fitri fis safar, jika dibolehkan dia buka puasa, maka dia diperbolehkan berbuka puasa dalam perjalanan. An yusafiru qabla tulu'il fajri, yaitu apabila dia melakukan perjalanan dari rumahnya atau dari negaranya atau dari tempat tinggalnya sebelum terbit fajar, maka masuknya waktu subuh. Wal afdalu saumu lil musafir, adapun sebaik-baiknya berpuasa bagi orang yang musafir, illam yasukku alaih, yang utama adalah ia tetap berpuasa jika tidak merasa berat. Fa inna saqal fal fitru afdalu, maka jika dia merasa dengan berpuasa itu akan memberatkannya, maka dia boleh berbuka, atau yang berbuka itu afdal baginya. Nah, ini pada situasi kondisi. Jika kita melihat pada saat sekarang ini, orang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan, dengan menggunakan mobil atau sepeda motor. Dan dalam perjalanan tertentu,
Kalau kita menaiki bus perjalanan jauh misalnya, ada tempat-tempat pemberhentian. Maka menurut hemat kami bahwasanya tidak perlu membatalkan puasanya karena perjalanan itu ditempuh dengan yang mudah dan tidak menggunakan, kalau perjalanan di masa-masa dahulu itu kan menggunakan perjalanan menggunakan hewan, kendaraannya pun bisa dikatakan unta atau kuda. Nah, jarak tempuhnya itu pun situasi dan kondisinya padang pasir, hutan, sulit kita untuk jika berpuasa dalam perjalanan seperti itu. Nah, kalau pada saat sekarang ini, menurut hemat kami, sebaiknya orang yang musafir itu berpuasa. Namun melihat daripada kondisi dan situasi yang dialami si musafir ini, tentu berbeda dengan pandangan kita dengan kondisi yang terjadi. Kemudian itu tadi 5 syarat wajib bagi orang yang melaksanakan puasa. Selanjutnya rukun saum, arkanus saumi isna. Rukun dalam puasa itu hanya ada 2. Rukunnya yang pertama, an-niyatu sawa'un akana fardan am naflan. Dia meniatkan puasanya ini atau menentukan puasanya ini puasa yang wajib atau puasa yang sunnah. Liqaulin Nabi innamal a'malu binniyat, karena Rasul ada bersabda segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Nah, kapan niat puasa Ramadan? Watajibun niyah likulli yaumin. Niat puasa itu dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i diwajibkan dilakukan di malam hari. Diwajibkan maksudnya. Kemudian ada tabel dalam kitab Taqriyatus Sadidah ini. Yang pertama, yadkhulu waqtuha min khurubis syamsi ila tulu'il fajri fayajibu tabiyatu. Waktu kapan berniat, yaitu waktunya dari mulai maghrib sampai hingga terbit fajar. Ila tulu'il fajri fayajibu, niat, maka wajib. Kemudian yang kedua, yajibu ta'yin Ramadan au kafarah au nazar au qada. Maka wajib menentukan jenis puasa kita ini puasa apa? Puasa Ramadan, puasa sunnah, atau puasa mengqada, atau puasa nazar. La yajuzu ayyajma'a baina. Tidak boleh berniat 2 dalam satu hari puasa. Itu kalau puasa fardu. Kalau puasa sunnah kalau puasa sunnah yajuzul jam'a baina saumil naflaini. Boleh berniat dengan menggabungkan 2 puasa sunnah dalam satu hari. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, puasa ganti, puasa nazar, tidak puasa kafarah, tidak boleh menduakan 2 niat dalam satu hari puasa. Kemudian saumil fardaini fi yaumil wahid. Misalnya puasa Ramadan digabung dengan qada, maka itu tidak boleh. Puasa Ramadan dia tersendiri, puasa qada dia tersendiri. Selanjutnya wa yahsihu al-yawmi fi saumin nafli ba'da tulu'il fajri walakin bi syartaini. Boleh dan sah hukumnya berniat puasa sunnah setelah subuh dengan 2 syarat. Antakuna niyah qabla zawal. Maksudnya niatnya sebelum waktu zuhur. Apabila dia subuh belum berniat, kemudian jam 11 pagi dia tiba-tiba berniat untuk puasa, boleh sebelum waktu zuhur, zawal, sebelum masuk waktu zawal atau sebelum waktu zuhur. Allah yata'ata syai'an minal mufattirati min tulu'il fajri ila waqtin niyah. Dan terbit fajar sampai dengan dia mulai berniat itu belum ada dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka puasa sunnahnya boleh. Nah, sedangkan puasa wajib di puasa Ramadan, Imam pengarang kitab Taqriyatus Sadidah ini menjelaskan wala yakfi anha syaharu wa in qasdu bihi taqwi ala saum. Niat puasa ini harus berniat, tidak boleh berniatnya itu untuk kuat puasa, tapi niatnya harus memang niat untuk melakukan puasa, bukan supaya kuat.
tapi niat memang harus melaksanakan ibadah puasa yang wajib. Kemudian anna kulli yaumin ibadatu mustaqbilah wa la takfi niyah wahidah li kulli syahri ala mu'tamad. Menurut pendapat yang paling kuat, niat itu harus dilakukan di malam hari dan tidak boleh digabungkan niatnya. Tidak cukup dia berpuasa itu dengan niat untuk 1 bulan penuh, melainkan niatnya harus semalam, 1 malam, 1 malam, 1 malam, 1 hari, 1 hari. Cuman dijelaskan namun walakin tusanna, namun disunahkan, wa fiha faidatan, disunahkan dia meniatkan puasanya itu 1 bulan penuh di awal Ramadan. Namun yang sebaiknya niatnya itu setiap malam, kulli yaumin, setiap malam dia berniat melakukan puasa Ramadan esok hari. Tapi disunahkan juga untuk di awal puasa Ramadan meniatkan puasa 1 bulan penuh. Karena ada fadilah. Apa fadilahnya? Yang pertama, sihhati yaumin, saumi yaumin, nasiya tabiyatun niyah fihi ala mazhab Imam Maliki. Nah, ini sebagai bentuk jaga-jaga apabila ia lupa niat di malam hari puasa Ramadan. Nah, karena dia sudah melakukan niat di awal tadi untuk 1 bulan penuh, maka tidak batal sah puasanya karena sudah mengikut mazhab Imam Maliki bahwasanya boleh melaksanakan satu niat untuk 1 bulan penuh di awal Ramadan. Nah, ini fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua, aghazahul ajra kamilan law mata qabla tamam syahru i'tibaran biniyatin. Maka dia mendapatkan pahala puasa 1 bulan penuh andai kata dia sudah meniatkan puasa Ramadan itu di awalnya, di awal puasa Ramadan dia sudah niat untuk 30 hari ke depan dia puasa Ramadan, ternyata di 10 Ramadan misalnya dia meninggal, maka dia sudah mendapat pahala puasa Ramadan itu selama 30 karena sudah diniatkan di awal. Ini menurut pandangan mazhab Imam Maliki. Namun dalam pandangan Imam Mazhab Syafi'i, niat puasa dilakukan setiap malamnya. Begitu itu tentang niat. Kemudian sambungannya akmalul niat. Niat yang sempurna puasa Ramadan itu seperti apa? Ayatalaffaza mustakhdiran biqalbihi. Dia melafazkan niatnya itu dengan menghadirkan hatinya. Bagaimana niatnya? Nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang paling penting niat puasa itu kita meyakini bahwasanya kita mengerjakan puasa ini karena puasa ini telah diwajibkan oleh Allah, maka kita mengerjakan kewajiban ini sebagai bentuk perintah. Maka lawannya, andai kata tidak dikerjakan kewajiban ini, maka kita telah melakukan dosa. Karena ada kewajiban. Setiap yang wajib, setiap perintah wajib yang dilanggar, tidak dikerjakan, maka si insan manusia kita ini berdosa. Karena ada perintah wajib. Itu tentang rukun yang pertama dalam puasa, yaitu niat. Kita akan sambung pada rukun kedua pada video yang berikutnya pada bagian kedua. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.